Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hidayatul Huda dengan NIM 40040606256300048 dari kelas reguler B. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai dua materi dari mata kuliah medan elektromagnetik, yaitu materi yang pertama yaitu muatan dan gaya listrik, hukum kolom dan polarisasi. Dan materi keduanya yaitu mengenai medan listrik dan garisnya, prinsip superposisi, muatan induktif, dan dipol terinduksi. Materi ini kudapat dari salah satu video penjelasan dari Walter Lewin dari MIT. Baiklah, simak penjelasan dariku. Baiklah, masuk kita ke materi pertama yang akan saya sampaikan, yaitu dengan judul Electric Charge and Force, Coulomb's Law and Polarization, atau dalam bahasa Indonesia yaitu medan dan gaya listrik, hukum Coulomb dan polarisasi. Sebelum kita masuk ke materi mengenai listrik dan berbagai macamnya, mengapa kita penting mempelajari listrik dan medan listrik tersebut? Tentunya, tanpa kita sadari teman-teman semuanya, listrik itu selalu berada di sekitar kita. Seperti hal-hal yang biasa kita lakukan seperti menghidupkan handphone, menghidupkan komputer, menggerakkan jam, menghidupkan kipas angin, dan menghidupkan berbagai macam alat elektronik yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan juga untuk menghidupkan lampu, dan juga untuk kontraksi otot dalam tubuh kita juga memerlukan yang namanya energi listrik. Dan juga berpikir sekalipun juga terdapat energi listrik yang mengalir. Jadi, tanpa kita sadari pun listrik itu ada di sekitar kita. Bahkan di dalam tubuh kita juga terdapat energi listrik karena tanpa kita sadari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul listrik dan konsep muatan listrik. Listrik berasal dari kata bahasa Yunani yaitu elektron atau ember, yang dikenal dan ditemukan sejak 600 tahun sebelum Masehi. Awalnya, listrik ini dikenal karena pengamatan terhadap sebuah batu ambar yang dapat menarik benda-benda ringan seperti daun kering setelah digosok. Baiklah, jenis muatan listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin. Ia menemukan terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu dua kutub, yaitu kutub muatan positif dengan tanda plus dan juga kutub muatan negatif dengan tanda minus. Selanjutnya, mengenai prinsip gaya listrik, terdapat dua jenis prinsip gaya listrik, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak. Baik, dan di sini saya sudah menampilkan tiga buah macam ilustrasi. Yang pertama yaitu dengan tanda positif, dua jenis muatan positif dengan tanda yang sama didekatkan, dia akan saling tolak-menolak karena prinsipnya yaitu jika jenis muatan yang sama, dia akan saling tolak-menolak. Dan juga yang kedua juga sama, dua jenis muatan negatif didekatkan, maka dia akan saling tolak-menolak karena sesuai prinsip tadi lagi, karena dua jenis muatan yang tandanya sama, dia akan saling tolak-menolak. Dan pada gambar ketiga, terdapat dua jenis muatan dengan tanda yang berbeda. Yang pertama yaitu jenis muatan positif dan jenis muatan negatif. Dan jika kedua muatan dengan tanda berbeda tersebut didekatkan, maka dia akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Karena prinsipnya yaitu prinsip gaya listrik yang tarik-menarik terjadi jika terdapat dua jenis muatan yang didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hukum Coulomb, interaksi antar muatan.
yaitu gaya listrik yang bekerja antara dua muatan listrik positif dan negatif yang dipisahkan oleh jarak dinyatakan sebagai berikut dalam hukum ini. Rumusnya yaitu F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya kolom dengan satuan Newton, K yaitu konstanta kolom dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Q1 yaitu muatan Q1 dengan satuan kolom, Q2 yaitu muatan Q2, muatan kedua dengan satuan kolom juga, dan R kuadrat yaitu jarak antar kedua muatan. Maksudnya jarak antar kedua muatan Q1 dan Q2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai induksi dan polarisasi muatan listrik. Yang pertama yaitu isolator. Isolator ini tidak memiliki elektron bebas, namun ketika batang bermuatan didekatkan terhadap isolator, elektron bergeser sedikit ke arah muatan dan menyebabkan atom terpolarisasi lalu menghasilkan daya tarik listrik. Dan pada konduktor yaitu elektron bebas bergerak ketika batang bermuatan didekatkan, menyebabkan polarisasi dan menghasilkan daya tarik. Selanjutnya yaitu mengenai perbandingan gaya listrik dan gaya gravitasi. Asal teman-teman ketahui, gaya listrik itu sangat kuat jika dibandingkan dengan gaya gravitasi. Gaya listrik itu 10 pangkat 36 kali lebih kuat daripada gaya tarik gravitasi antar partikel bermuatan protonnya. Baik, di sini saya sudah menyajikan perbandingan antara gaya listrik dan gaya gravitasi. Dari aspek sifat gaya listrik dapat tarik-menarik dan tolak-menolak, sedangkan pada gaya gravitasi dia hanya selalu bersifat tarik-menarik saja. Pada aspek kekuatan yang berinteraksi, gaya listrik ditimbulkan oleh muatan listrik dengan satuan Q, dan pada gaya gravitasi ditimbulkan oleh massa dengan satuan M. Dari aspek kekuatan relatif, gaya listrik yaitu jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi, sedangkan gaya gravitasi jauh lebih lemah dibandingkan gaya listrik. Baiklah, materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai electric field lines superposition, inductive charging, and induced dipoles, atau dalam bahasa Indonesia yaitu medan listrik dan garisnya, superposisi, muatan induktif, dan dipol terinduksi. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan pendahuluan dari saya mengenai medan listrik itu. Yaitu, medan listrik adalah konsep dasar dalam fisika listrik yang menggambarkan bagaimana gaya bekerja pada muatan di sekitarnya. Dan juga konsep ini penting untuk memahami berbagai fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar medan listrik. Medan listrik yaitu representasi dari apa yang terjadi di sekitar suatu muatan sumber. Medan listrik di suatu titik didefinisikan sebagai gaya yang dialami oleh muatan uji kecil di titik itu dibagi dengan muatan uji tersebut. Dengan dibagi dengan muatan uji kecil, muatan listrik menjadi besaran yang tidak bergantung pada muatan uji. Rumusnya yaitu E sama dengan F per Q uji. F yaitu E sebagai kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, F sebagai gaya tarik-menarik antar muatan dengan satuan Newton, dan Q yaitu muatan uji listrik dengan satuan kolom. Selanjutnya yaitu mengenai garis-garis pada medan listrik.
yang juga merupakan karakter utama pada medan listrik. Garis yaitu karakter yang pertama, yaitu arah garis pada medan listrik yaitu bergerak dari positif ke negatif. Yang kedua, kerapatan pada garis menunjukkan kekuatan pada medan listrik tersebut. Jadi, semakin rapat garis garis pada medan listrik tersebut, maka semakin kuat kekuatan medan listrik itu. Yang ketiga yaitu garis tidak pernah saling bersilangan, berasal dari muatan titik, dan juga garis muatan keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Selanjutnya mengenai prinsip superposisi. Yang pertama yaitu ketika terdapat beberapa muatan yang menghasilkan medan listrik seperti Q1, Q2, Q3, dan seterusnya, medan listrik total di titik adalah penjumlahan vektor dari medan-medan listrik individu tersebut. Yaitu dengan rumus yaitu E total sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 dan seterusnya. Jika ada beberapa muatan, medan total di titik tertentu adalah jumlah vektor dari medan tiap muatan. Superposisi membantu kita untuk bisa memahami sistem dengan banyak muatan. Superposisi ini sangat membantu kita untuk bisa memahami berbagai macam sistem dengan muatan yang banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai medan listrik dari kombinasi muatan. Pada dua muatan dengan tanda yang berbeda, garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Dan pada dua muatan yang tandanya sama, garis medan listrik akan saling tolak-menolak. Ini sama dengan prinsip pada gaya listrik, yaitu jika muatan dengan tanda yang berbeda, maka akan saling tolak-menolak yang tadi saya jelaskan pada materi pertama. Dan jika muatan dengan tanda yang sama, garis medan listrik akan saling tolak-menolak. Selanjutnya yaitu mengenai dipol terinduksi. Cara kerja dipol terinduksi yaitu sebelumnya yaitu dipol adalah konfirmasi dua muatan yang berlawanan dan dipisahkan oleh jarak yang kecil. Ketika molekul netral atau atom diletakkan dalam medan listrik, elektron akan bergeser ke berlawanan arah E dan inti atom akan bergeser searah dengan E. Pergeseran itu mengubah atom atau molekul menjadi dipol terinduksi. Jadi itu adalah asal muasal atau cara mengubahnya sebuah molekul atau atom netral menjadi dipol terinduksi. Ketika dipol diletakkan dalam medan listrik seragam, muatan positif ditarik searah E dan muatan negatif berlawanan arah E. Gaya yang berlawanan tersebut menciptakan torsi yang akan menyebabkan dipol berotasi hingga sejajar dengan arah medan listrik. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai inductive charging. Prinsip utama inductive charging adalah hukum induksi Faraday, yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet di sekitar sebuah konduktor akan menghasilkan arus listrik di konduktor tersebut. Dua bola konduktor yang bersentuhan didekatkan pada batang muatan negatif. Elektron akan lari ke bola yang lebih jauh dari batang, meninggalkan muatan positif berlebih pada bola yang lebih dekat. Dan ketika kedua bola dipisahkan, ketika batang bermuatan masih di dekatnya, muatan positif dan negatif akan terperangkap dan menghasilkan dipol konduktor yang permanen. Baiklah, dari kedua materi yang saya sampaikan tadi, saya menarik kesimpulan yaitu pertama, muatan listrik yaitu dasar interaksi dari elektromagnetik. Yang kedua, hukum Coulomb yaitu dasar perhitungan gaya listrik.
Yang ketiga, gaya listrik jauh lebih kuat dari gaya gravitasi. Yang keempat, medan listrik adalah representasi gaya listrik pada ruang. Yang kelima, prinsip superposisi sangat penting untuk sistem yang sangat kompleks dan sangat lengkap. Yang keenam, induksi menunjukkan bahwa benda netral pun dapat terpengaruh medan listrik. Dan yang terakhir yaitu, konsep ini membutuhkan dasar pemahaman kelistrikan yang modern. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai medan dan muatan listrik, hukum Coulomb dan polarisasi, mengenai medan listrik dan garisnya, superposisi, muatan induktif dan dipol terinduksi. Materi ini saya mendapatkan referensi dari sebuah video YouTube, yaitu video YouTube Walter Lewin dari Universitas MIT yang menjelaskan mengenai materi-materi tersebut, dan saya merangkumnya dan menjelaskannya kembali. Baiklah, sekian hasil dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kata yang menyinggung. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.